malam hari ini aku akan menceritakan dua cerita sekaligus, tapi kedua cerita ini memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama terjadi di dalam pusat perbelanjaan atau terjadi di mall. Nah, kisah pertama adalah tentang teror mistis yang terjadi di sebuah toko baju terkenal. Lalu cerita kedua tentang teror penampakan di sebuah toko sepatu terkenal juga. Nah, penasaran dengan kisah teror mereka berdua? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Oke, jadi kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawa aku yang bernama Elina dari Kalimantan Timur. Halo Elina. Nah, jadi kisah ini dialami sama Elina ketika dia bekerja di salah satu brand pakaian yang cukup terkenal kali lah di Indonesia. Dan karena memang kisah ini berkaitan dengan dengan suatu brand yang sangat terkenal kali ini, jadi untuk menjaga privasi kita sebut aja nama si toko pakaian ini toko modis ya. Jadi pada tahun 2017 lalu Elina ini bekerja menjadi karyawan di toko modis sebagai pramuniaga. Pada saat di awal-awal bekerja di sana, Elina ini menjalani pekerjaannya dengan sangat lancar tanpa mengalami kendala apapun. Tapi pada saat memasuki bulan ketiga, Elina mulai menemui sebuah kejanggalan yang memang sulit kali dicerna sama akal sehat Nadia. Jadi ceritanya pada suatu hari Elina bersama dengan dua rekan kerjanya, yang satu namanya Mbak Ika, satu lagi namanya Mas Randi, mendapatkan jatah shift pagi dan tentunya mereka bertiga bertugas untuk membuka toko lah ya kan. Sebelum jam 9 pagi, which is sebelum mall ini buka, mereka bertiga sudah sampai di toko modis ini Pada saat itu mereka pun langsung membuka rolling door sembari menyalakan lampu, ya kan? Nah, pada saat lampu ini dinyalakan, mereka dikejutkan dengan adanya beberapa jejak telapak kaki di lantai. Melihat kejanggalan itu, Elina pun langsung nanya, guys, itu jejak kaki siapa ya? Iya juga. Perasaan tadi malam waktu mau nutup toko lantainya bersih lah, nggak ada jejak apa-apa, kata Mbak Ika. Nah, tepat setelah mendengar jawaban mereka bertiga pun berlarilah keluar toko dengan tergesa-gesa panik nih. Kenapa? Karena mereka khawatir ada maling yang lagi sembunyi di dalam toko modis itu, Dan untuk membuktikan asumsi tersebut, akhirnya si laki-laki nih, Mas Randy pun berteriaklah dari luar toko, "Woi, ada orang nggak di dalam? Ada siapa di dalam? Karena memang betulan ada jejak kaki, pasti ada orang lah di dalam kan?" Mas Randi pun teruslah mengulang-ulang pertanyaan itu, tapi mereka tidak mendengar ada jawaban sama sekali dari dalam, Dan karena nggak ada satupun orang yang menyahut, Mas Randi pun akhirnya ngeceklah ke gudang-gudang yang memang ada di dalam toko modis itu. Waktu itu Mas Randi pikir siapa tahu malingnya sembunyi di gudang nih, ya kan? Tapi ternyata setelah dicek di sana sama Mas Randi nggak ada siapa-siapa, Nah, setelah Mas Randi ngecek ke beberapa bagian dan sudah merasa aman, Mas Randi ini pun langsung memanggil Elina dan Mbak Ika. "Guys, aman kok, nggak ada maling di sini. Udahlah, masuk aja kalian," katanya. "Yang betul lah Mas." "Iya, yang nggak ada," katanya. "Masuklah." Dan tuh masuklah mereka berdua nih ke dalam toko juga kan. Nah, pas masuk ke dalam toko untuk kedua kalinya ini, Elina baru menyadari bahwa ternyata jejak kaki yang tadi mereka temukan itu bukan jejak kaki manusia biasa, Jejak kaki itu ukurannya besar, dia sangat-sangat besar, sekitar 2 kali telapak kaki manusia normal. Dan yang lebih mengherankan lagi, jejak kaki itu semuanya merupakan jejak kaki kanan aja, tanpa ada jejak kaki kiri sama sekali. Jadi tek bagian kanannya aja. Jadi dia tuh macam jalan pakai kaki kanan aja. Kayak gitulah, kok kaki kanannya aja ya, Mbak? Melihat keanehan itu udah nggak bisa pikir positif lagi lah kami Nadia. Kami langsung berpikir negatif semuanya. Mana ada kaki manusia sebesar ini? Jangan-jangan bukan kaki manusia nih. Dan untuk memastikan asumsi tersebut, mereka pun pergilah ke ruangan security buat mengecek rekaman CCTV. Ya, dan ternyata rekaman CCTV itu sama sekali tidak merekam adanya seseorang yang masuk ke toko
pada malam itu. Nggak ada. Tahu-tahu pagi udah ada tapak aja gitu. Dan dari situlah mereka bertiga langsung berpikiran bahwa jejak kaki itu merupakan jejak kaki hantu. Tapi meskipun demikian mereka bertiga berusaha untuk melupakan kejadian tersebut dan kembali bekerja seperti biasa. Udahlah, nggak apa-apa, lagian cuma jejak kaki aja kok. Selama dia nggak ganggu kita ya udahlah, biarin aja. Toh kita juga rame-rame di sini kan, kita sama-sama nyari duit. Nggak bisa kita main keluar aja di sini nih. Begitulah pikiran mereka bertiga. Nah, tapi sayangnya semakin kami lupakan Nadia, teror jejak kaki itu justru semakin menjadi-jadi ini. Dimana pada suatu pagi Elina kembali mendapatkan shift pagi nih sama sama Mas Reni sama Mbak Ika lagi ya kan. Hampir sama seperti kejadian sebelumnya ketika lampu dinyalakan, mereka lagi-lagi dibuat terkejut ketika menemukan ada beberapa jejak kaki kanan yang menempel di lantai kan. Nengok lagi, tapi bedanya jejak kaki kali ini tuh gak cuma di lantai aja ternyata, tapi ada juga dia nempel di tembok, tas, nempel juga di plafon. Jadi kaki itu seolah-olah sedang ngerangkak dari lantai menuju ke dinding, habis itu dia ke plafon gitu, ke atap. Dan itu kaki kanan semua ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bayangkan sama kalian ya, Elina ini juga menemukan ada sebuah jejak tangan kanan yang berukuran sangat besar. Jadi ternyata nggak cuma kaki kanan aja, tangan kanan pun ada. Kalian bisa bayangin kalau memang makhluk itu berjalan tuh kayak mana? Tuh kayak gini dia kan. Nah di sana Elina langsung membersihkan semua jejak itu dengan menggunakan kain pel. Tapi kalian tahu jejak tangan dan kaki tersebut ternyata nggak bisa hilang, Nat. Yang pertama bisa tuh langsung hilang, yang kedua nih nggak mau hilang. Paniklah si Elina, dia pun langsung memutuskan untuk memanggilkan petugas cleaning service nih. Mungkin pembersih kita nih yang kurang bagus gitu kan. Mungkin harus dibersihkan dengan cairan khusus. Panggil lah ya yang tadi tuh kan petugas cleaning service nih. Nggak berselang lama datanglah memang seorang ibu-ibu cleaning service yang ditugaskan untuk mengepel lantai atas laporannya si Elina. Nah tapi ketika si ibu ini masuk ke dalam toko dan melihat si tapak jejak ini, dia nampak kayak kaget kali. Macam takut gitu. Dan yang bikin mereka semua heran, si ibu ini justru bilang, Mas, Mbak, hati-hati ya. Jangan ada yang menyendiri ataupun melamun di sini. Kemungkinan dia jadi lebih berani mengganggu kalian lebih ekstrim lagi setelah ini, kata si ibu. Dengar itu tuh kami kaget semua. Nadia, apa nih maksud ibu nih? Mereka saling berpandangan satu sama lain sambil ngebatin, aduh, habis ini kita diteror apa lagi nih ya? Pokoknya sejak mendengar petuah dari ibu cleaning service tuh Nadia, aku gak berani lagi ke gudang ataupun ke ruang istirahat sendirian. Pasti selalu ngajak Mbak Ika atau temen lainnya lah, memang lagi lagi tugas di sana. Dan ternyata cara itu cukup manjur nih karena Elina sama sekali tidak mengalami kejanggalan apapun setelah teror kedua itu. Tapi rupanya hal itu tidak berlaku sama kawannya, Mbak Ika, karena pada suatu hari Elina mendapatkan kabar buruk yang menimpa Mbak Ika. Apa tuh? Masuk. Nah jadi ceritanya pada suatu malam Elina ini baru aja beristirahat di rumahnya kan. Nah pas mataku baru mau terpejam Nadia, aku dengar kabar lah di mana katanya Mbak Ika ini ditemukan pingsan di fitting room toko modis itu tempat aku bekerja. Pas pula kebetulan hari itu aku beda shift, aku masuk pagi, Mbak Ika masuk malam. Mbak Ika pingsan, katakan heboh kan. Nah tepat setelah mendengarkan hal itu aku pun langsung bertanya-tanya, ngapa nih Mbak Ika? Jangan-jangan ada hubungannya nih sama perkataan ibu cleaning service tempo hari ini, ya kan? Katanya kan mau diganggu lebih ekstrim lagi. Pokoknya malam itu Elina ini betul-betul kepikiran kali lah sama Mbak Ika kan. Nah besok harinya Elina pun kembalilah bekerja dengan shift pagi. Pagi itu dia berangkat dengan diliputi perasaan cemas Sesampainya di tempat kerja, ternyata semua atasannya Elina udah kumpul lah itu di toko modis nih. Nengok itu Elina makin kepikiran lagi. Pasti karena kejadian tadi malam nih, kejadian Mbak Ika nih, sampai akhirnya bos-bos kami datang gitu kan. Dan ternyata betul tidak lama kemudian kepala toko yang bernama Pak Arif, macam manajernya gitulah, langsung bilang, nanti setelah shift kalian selesai kita jenguk Ika bersama-sama ya, kata Pak Arif. Oke Pak, siap, kata mereka. Dah tuh pas shift mereka udah selesai, Elina dan 5 orang temannya termasuk Pak Arif pergilah ini ke rumahnya Mbak Ika. Sesampainya di rumah Mbak Ika, mereka pun langsung disambut Mbak Ika yang memang lagi rebahan di kursi ruang tamu dengan wajah yang sangat-sangat pucat. Nengok itu Elina langsung nanya lah kan, Mbak, ya ampun kamu sakit apa? Gimana keadaan kamu sekarang? Kalian tahu Mbak Ika ngomong apa? Dek, badanku sebelah kiri mati rasa Elin, terus yang sebelah kanan nyeri semua, katanya. Aku nggak bisa loh ini jalan sendiri, ke toilet aja terus dibantu sama mamaku, kata Mbak Ika kan. Sedih lah lagi pokoknya. Nah dengan jawaban Mbak Ika, Elina diam nih. Oke, ini betulan sakit mungkin ya, atau aduh nggak bisa pula aku netral di sini, apa memang ada kaitannya nggak ya gitu. Bisa jadi juga ini kanan dia
Ngeri nih, kiri dia mati rasa. Kemarin kami nengok ada jejak yang menyeramkan dari satu sisi aja. Kenapa ya Mbak Ika ini diserang juga dari satu sisi juga? Nah di sisi lain Mbak Ika ini seolah paham mau apa yang lagi dipikirkan sama Elina. Karena kan kejadian ini memang dialami Elina, Mbak Ika sama Randi ini kan. Di tengah keheningan itu tiba-tiba aja Mbak Ika disentuhnya tangan aku Nadia. Dan disanalah dia menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Ya kan? Jadi ternyata kenapa Mbak Ika ini bisa pingsan di fitting room, Wak? Semalam ketika Mbak Ika ini baru aja selesai shift malam sekitar jam 10, sebelum dia pulang dia bersih-bersih toko dulu lah ya kan. Memang sesuai SOP-nya kayak gitu nah, dia sebelum pulang kondisi toko harus dalam keadaan bersih. Nah waktu Mbak Ika lagi ngepel lantai ini, terus dia lanjut membersihkan kaca di bagian fitting room, tempat buat coba-coba baju tuh. Pas dia lagi bersih-bersih di fitting room, Wak, dari kejauhan dia nengok ada sebuah kain hitam gitu yang tampak bergerak-gerak melayang menuju ke arah dia. Kain hitam nih. Awalnya Mbak Ika mengira kalau kain itu cuma sekedar kain hitam biasa aja. Alah mungkin itu cuma kain yang tanpa sengaja terbang gegara kena blower gitu pikirnya Mbak Ika kan. Tapi anehnya makin lama Wak, kain hitam ini malah makin tampak seperti seseorang yang sedang berjalan dengan posisi bungkuk. Jadi udah gak melayang-melayang lagi nih. Kok kesini dia? Kok macam orang bungkuk? Dan setelah bayangan itu semakin mendekat Wak, kain hitam itu pun berubah menjadi gulungan rambut gimbal. Dan selain itu juga Mbak Ika ini melihat kalau sesosok hantu gimbal tadi berjalan ke arah dia. Terus sosoknya masuk ke dalam fitting room yang ada di sebelahnya fitting roomnya Mbak Ika. Dia jalan-jalan-jalan, rupanya belok dia. Mbak Ika kan di fitting room ini nih. Nah si hantu tuh di sebelah fitting roomnya Mbak Ika. Dan yang lebih seremnya lagi di sini Wak, makhluk itu tuh cuman diam aja di situ selama beberapa menit. Terus di sisi lain Mbak Ika pun juga sama Wak, dia nggak bisa kemana-mana nih. Sama-sama di fitting room mereka Wak. Kenapa Mbak Ika nggak bisa kemana-mana? Karena badannya Mbak Ika nih nge-freeze. Nggak bisa dia berteriak seolah-olah bibirnya tuh dikunci rapat gitu loh Wak. Mbak Ika cuma bisa berdoa aja dalam hati hingga akhirnya tubuh sama bibirnya bisa digerakkan. Nah tepat di saat dia mau berteriak minta tolong ini, secara tiba-tiba, aduh bayangkan sama kalian Wak ya, secara tiba-tiba kepala makhluk gimbal itu ngintip Mbak Ika dari celah atas ruang fitting room tuh. Nah kata dia kayak gitu Wak. Dan disitulah Mbak Ika melihat kalau makhluk itu matanya merah darah besar. Gitu kan ya Allah ya Robbi. Nah belum sempat mencerna keseraman itu Wak, sosok itu pun ditariknya kepalanya balik dan kemudian dia muncul dan mengintip lagi dari bawah fitting room. Kata dia astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi di atas terus dia muncul lagi di bawah Wak. Abis ini tariknya kepala lagi, muncul lagi di atas. Nanti mundur, muncul lagi di bawah. Gitu terus. Macam lagi main cilok bah gitu Wak, tapi dari atas sama bawah dan mukanya seseram itu. Bayangkan kalian kalau misalnya kalian di posisi Mbak Ika tuh gimana? Bandel dia lain Wak. Apalah tuh kalau apa nggak langsung pingsan Mbak Ika tuh. Dan pada saat itu juga lah Mbak Ika mencium ada sebuah bau gosong yang sangat-sangat menyengat dari si kepala makhluk itu Wak. Saking nggak tahannya, disitulah Mbak Ika tuh langsung pingsan, nggak sadar diri. Cuman nggak pingsan itu yang ditengok dia Wak. Dan pada saat menceritakan itu dia pun sambil tenangis terseduh-seduh saking masih traumanya kali itu. Itu kami dengar tuh semua berlima-lima tuh. Dan di sisi lain setelah mendengar cerita itu, Elina pun langsung ngebatin. Awalnya teror kaki, memang sekarang teror penampakan. Ya Allah janganlah sampai besok giliran aku pula yang diganggu nih. Macam sesuai gitu loh dengan kata-kata si ibu tadi tuh Wak, ibu cleaning service tuh, nanti dia akan ganggu lebih ekstrim lagi. Betul Mbak Ika yang kena. Tapi udah singkat cerita, pada saat itu Elina pun berpamitan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Elina ceritalah itu kan semua gangguan yang dialami ke orang tuanya. Dan setelah mendengar cerita dari Elina, bapaknya pun langsung bilang, ya sudah Ndok, kamu cari kerja di tempat lain aja daripada kamu nanti kenapa-napa pula di sana. Cepat keluar dari toko modis tuh ya nak ya, kata bapaknya. Iya Pak, mau aku resign aja. Dan memang betul pada bulan itu Elina pun langsung menuruti perintah bapaknya untuk resign. Dan tidak lama setelah dia resign, giliran Mbak Ika juga berhenti bekerja dari situ Wak. Diikuti oleh beberapa teman-teman yang lain. Cuma mereka berdua aja. Karena memang Wak, entah kenapa pada saat itu satu persatu teman-temannya Elina yang bekerja di toko modis itu merasa tidak betah bekerja di situ. Dan singkat cerita 3 bulan kemudian toko modis ini pun akhirnya ditutup sama manajemen karena sepi pengunjung ya. Dan sampai sekarang Wak, Elina sendiri tidak tahu menahu siapakah sosok itu dan kenapa dia selalu datang ke tempatnya bekerja. Tapi ada kemungkinan sosok ini merupakan sosok kiriman yang membuat toko modis ini jadi nggak laku. Padahal toko ini terkenal kali loh Wak. Jadi dengan kata lain toko itu tuh macam dihantui oleh teror mistis terkait dengan persaingan bisnis gitulah. Aku nggak kebayang lah kalau jadi Mbak Ika tuh tiba-tiba diintip dari atas, tiba-tiba diintip dari bawah. Itu juga yang kadang bikin aku malas fitting room dekat apa tuh. Takut aku ruang tuh sempit kali, atasnya bolong. Ya kalau dilihat mantu, kalau ditengok sama orang, buat trauma kadang fitting room tuh kalau aku ya. Oke, baik-baik ya Elina, salam buat Mbak Ika juga sama Mbak Randy. Mbak Randy, Mas Randy. Nah, itu kisah pertama dari toko modis atau toko pakaian yang sangat terkenal kali. Pasti cabangnya ada di mana-mana nih. Sekarang kita masuk ke toko sepatu. Ini lebih seram lagi nih.
Oke, Wak, lanjut kita ke cerita kedua. Jadi kisah ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Niksil dari Karawang. Halo Niksil. Nah, jadi kisah horor ini dialami oleh Niksil ketika dia menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di sebuah toko sepatu yang sangat terkenal pada tahun 2019 lalu. Pada saat itu Wak, Niksil PKL bersama ketiga temannya yang bernama Sora, Hansa, Vivi. Ya, selama 3 bulan pertama Niksil dan teman-temannya sama sekali tidak mengalami kejanggalan apapun di toko sepatu itu. Mereka bekerja melayani pelanggan yang datang seperti biasanya. Hingga pada suatu hari, Niksil ini mulai mengalami sebuah gangguan kecil yang cukup membuat dia takut, Wak. Dimana ceritanya pada suatu hari ini Niksil dan Sora temannya lagi bersih-bersih sebelum toko ini dibuka. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 9 pagi, barulah mereka membuka toko sepatu itu. Hari itu lumayan banyak orang yang berkunjung datang ke dalam Nadia untuk membeli ataupun sekedar hanya melihat-lihat aja. Terus menjelang jam 12 siang, datanglah ini seorang pengunjung yang sangat tertarik untuk membeli sebuah atau sepasang sepatu yang memang ada di display. Tapi gegara ukuran yang di display itu enggak pas, si pengunjung ini minta sama si Niksil buat diambilkan sepatu yang sesuai dengan ukuran kakinya. Dan tuh Niksil pun pergilah ke gudang sepatu kan untuk mengambil ukuran sepatu yang diminta sama si pengunjung tadi. Dan seperti biasa Niksil ngajaklah kawannya si Sora ini, "Sora, anterin aku ke gudang yuk, mau nyari sepatu Nich," kata dia. "Sorry Niksil, aku lagi banyak kerjaan, udah aku pergi aja lah sendiri," kata si Sora. "Ya udahlah, nggak apa-apa," katanya. "Biasanya kami pergi berdua terus ini dia." Akhirnya ya udah Niksil pun pergilah ke gudang ini sendirian. Nah, pas sudah memasuki gudang, Wak, entah kenapa waktu itu Niksil ini merasa ada seseorang yang seolah-olah sedang mengawasi dia. Meskipun demikian Niksil tetap positive thinking. Oh, mungkin perasaan aku aja, udah nggak ada siapa-siapa kok di dalam gudang nih. Memang nggak ada siapa-siapa. Nah, dia pun lanjutlah mencari sepatu yang memang diinginkan sama si pengunjung tadi. Dan setelah sepatu yang dia cari ini ketemu, dia pun langsung berlari tuh keluar dari gudang. Takut juga aku, nah, karena pada saat itu entah kenapa Niksil ini merasa kalau di gudang itu ada sesuatu yang janggal aja gitu. Tapi nggak tahu aku tuh apa. Sampailah waktu di mana Niksil mendengar sebuah kisah misterius di dalam gudang itu. Jadi ceritanya nih Wak ya, pada suatu hari Niksil, Sora, Vivi sama Hansa ini lagi istirahat tiduran gitu di depan gudang. Dan selain beristirahat Wak, mereka berempat juga saling bercerita tentang pengalaman horor mereka masing-masing ya kan. Biasalah kalau lagi nongkrong kan sering kayak gitu. Nah, pas lagi seru-serunya bercerita Wak, beberapa karyawan-karyawan toko lain pun tiba-tiba datanglah dan ikutan nimbrung dalam obrolan itu. Nah, disitulah mereka berempat mendengarkan sebuah kisah yang cukup misterius. Cerita itu diceritakan dari seorang karyawan yang bernama Mbak Yuli. Kata Mbak Yuli, bertahun-tahun yang lalu ya, Wak, ada nih seorang siswi yang bernama Mayang pernah PKL di toko sepatu nih, toko tempat si Niksil ini kerja. Dan ternyata Mayang ini juga berasal dari sekolah yang sama dengan mereka berempat, which is Mayang ini kakak kelasnya siapa sih mereka berempat ini, tapi beda angkatan jauh. Tapi Wak, yang mengejutkan di sini adalah Mbak Yuli bilang kalau Mbak Mayang ini meninggal dunia ketika sedang menjalani PKL di toko sepatu itu, Wak. Meninggal kakak kelas mereka nih. Nah, tapi memang Wak, penyebab Mbak Mayang ini meninggal dunia tidak diketahui secara pasti apakah karena sakit atau gegara apa. Meninggal aja gitu, Wak. Tapi memang meninggalnya juga tidak di toko sepatu, di rumah dia. Dan yang jelas Mbak Yuli juga nambahkan informasi kayak gini. Padahal ya Dek ya, sebelum dia meninggal itu dia baik-baik aja loh. Tapi memang perilakunya agak aneh, kata Mbak Yuli. Aneh gimana Mbak? Kata Niksil kan. Dia tuh pernah deh, ingat nih Wak ya, dia tuh pernah mencoret-coret rak sepatu di gudang dengan tulisan, "Mayang, aku mencintaimu. Mayang, aku mencintaimu." Aku sendiri juga nggak tahu tuh maksudnya apa, kata Mbak Yuli. Kalian nggak salah dengar loh Wak, di sini Mayang itu betulan nulis kata-kata di mana dia mencintai diri dia sendiri. Mayang, aku mencintaimu, katanya. Dan setelah dengar penjelasan itu tuh ya Niksil sama 3 temannya makin penasaran lagi kan. Waktu itu Niksil nanya lah, kira-kira Mbak tulisannya masih ada nggak ya di rak-rak situ, katanya kepo. Nah, coba aku pergi cek aja ke sana. Tuh, rak yang paling pojok tuh, kata si Mbak Yuli. Dan pada saat itu nggak cuma si Niksil, mereka berempat tuh langsung lah beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam gudang itu buat mengecek tulisan terakhirnya Mbak Mayang ini. Tapi baru saja melangkahkan kaki menuju ke rak sepatu yang ditunjuk sama Mbak Yuli tadi, tiba-tiba mereka semua berempat ini dikejutkan dengan adanya sesosok misterius di dalam sana, Wak. Pada saat itu mereka berempat dengan jelas melihat bahwa ada sesosok wanita lagi duduk di rak sepatu sambil menyilangkan kakinya. Dia ayun-ayunkan dia tuh, Wak. Jadi sosok itu duduk di rak paling atas tuh, Wak. Makanya kelihatan dari jauh sama mereka. Sosok tuh berambut panjang dan dia pakai baju putih semua. Dan dalam posisi menunduk fix macam kuntilanak lagi terduduk tapi kakinya diuncang-uncangkan ya, Wak. Kayak gitu. Belum sempat kami bereaksi dengan kejanggalan itu, tiba-tiba terdengarlah suara. Baru sadar ya?
gitu. Nengok dan dengar penampakan makhluk halus di siang bolong tuh ya, Nixil sama kawan-kawannya langsung shock berat ya kan. Langsung lari terbirit-birit ini. Gak jadilah mereka mau nengok tulisannya Mbak Mayang tadi. Langsung kabur tuh lari ke pintu gudang. Nah pas sudah nyampe di pintu gudang, Mbak Yuli langsung notice waktu nengok muka mereka berempat pucat semua kan. Nengok orang ini nih. Kenapa kalian kok kayak gitu ekspresinya? Mbak, ada sesuatu Mbak di dalam tuh. Dan tanpa disangka-sangka Mbak Yuli justru santai slay dia jawabnya. Iyalah salah aku nih memang, harusnya gak aku ceritain sama kalian. Ya udahlah, ke sana bubar. Katanya gitu biasa aja Mbak Yuli itu. Karena Mbak Yuli ngasih respon kayak gitu, mereka berempat pun memaksakan diri untuk mengabaikan hal itu juga. Mbak Yuli bilang salah diceritakan hal itu. Kalau kami tanya balik lah dia makin salah lagi lah kami. Makanya kami diam aja nih. Dan sejak kejadian itu Nadia, kami semua mulai dihantui dengan serentetan teror macam suara-suara aneh. Terus kami temuin ada gulungan rambut panjang kali. Terus kami juga ada dengar suara benda-benda jatuh yang biasa kami gak pernah dengar dan lain sebagainya. Mulai diteror orang-orang ini, Wak. Tapi meskipun demikian mereka semua berusaha untuk mengabaikan kejanggalan itu dan menguatkan nih satu sama lain kan. Sabar dulu, Wak ya. Guys, kita harus sabar. Kita jalani aja bentar lagi sampai masa PKL kita ini selesai, kata salah satu di antara mereka. Dah, singkat cerita, hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya masa kontrak Vivi sama Kansa, kawannya si Nixil, sudah habis duluan. Udah nggak PKL di situ lagi. Tinggallah Nixil sama si Sora yang memang masih terikat kontrak untuk PKL di sana beberapa waktu ke depan. Nah, kepergian Vivi sama Kansa itu pun membuat Nixil sama Sora selalu bersama-sama nih kemanapun kami pergi ya kan. Setiap kali ke gudang, Nixil selalu diminta ditemanin sama si Sora juga. Begitu juga sebaliknya. Dan ternyata cara tersebut cukup efektif nih, karena memang baik Nixil maupun Sora sudah tidak pernah lagi mengalami keanehan apapun di toko sepatu ini. Tapi sayangnya teror itu kembali datang menimpa Nixil ketika Sora lagi gak masuk kerja. Jadi ceritanya siang itu Nixil ini diminta tolong sama Mbak Yuli untuk mencari sepatu yang diinginkan sama pengunjung. Dan karena Sora gak masuk, otomatis kan Nixil harus pergi ke gudang tuh sendirian kan, Wak. Nah, meskipun memang dilanda perasaan takut, mau tidak mau Nixil pun harus tetap menjalankan tugasnya. Udahlah, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak ada apa-apa kok, insyaallah. Dah tuh dengan jantung yang sangat berdebar-debar, Nixil pun membuka pintu gudang secara perlahan-lahan. Nixil yang buka pintu gerbang, kok aku yang merinding ya. Astagfirullahaladzim. Karena aku tahu apa yang terjadi selanjutnya, Wak. Betul, tepat di saat pintu gudang itu terbuka, di sanalah lagi-lagi Nixil melihat dengan sangat jelas Nadia bahwa di atas salah satu rak sepatu di sana tuh, Wak, ada kuntilanak tuh lagi, tapi matanya hitam nampak. Nah, kemarin kan nunduk dia kan, sekarang dia gini. Masih juga dia ayun-ayunkan dia kakinya tuh. Dan gak sampai di situ aja, makhluk ini pun menyeringai sambil melambaikan tangannya ke arah Nixil. Nah, inilah yang epiknya, Wak. Tidak lama setelah itu Nixil mendengar apa? Nixil, aku mencintaimu. Itu katanya. Hai Nixil, aku mencintaimu. Dan tepat pada saat itulah Nadia, pandangan aku langsung gelap. Pingsan si Nixil langsung. Dan ketika terbangun, Nixil sudah berada di dalam ruang kesehatan mall, Wak. Kejadian itu betul-betul bikin aku trauma berat sampai aku udah gak mau lagi pergi ke mall. Tepat setelah PKL berakhir tadi. Dan sampai PKL itu berakhir juga, Nadia, aku tuh kayak macam orang ketakutan terus kemana-mana harus bareng walaupun aku gak ke gudang. Masih terbayang terus tuh dalam pikirannya si Nixil. Iyalah, Wak, orang gak pernah nengok hantu tiba-tiba di, hai Nixil, aku mencintaimu. Dan sampai sini mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya, tuh sosok itu siapa, Nadia? Kok bisa dia mengatakan hal yang mirip dengan yang ditulis sama Mayang kan? Ingat kalian, Mayang, aku mencintaimu. Ini dia ngomong lagi, Nixil, aku mencintaimu. Iya kan? Nah, jawabannya apa? Hah? Sebenarnya di sini Nixil juga nggak tahu sosok itu apa. Entah bisa jadi sosok itu ada hubungannya sama Mbak Mayang, atau justru sosok ini adalah Mbak Mayang. Nggak ada jawabannya, Wak. Itu aja yang gue alamin, dia nggak ada pula aku cari tahu. Itu ada seram kali ya kan? Iya juga. Kan gak selamanya memang kisah-kisah horor itu ada penjelasannya kan, Wak. Tengok itu seram, itu dari kisah horor tuh. Jangan kalian suruh aku sama tim mencari tahu apa tuh, Wak. Ya, jangan lupa, Wak, ini adalah kisah horor Wawa. Kisah horor yang dialami sama Wawa kita, bukan yang dialami sama aku dan tim. Jadi kami gak tahu juga gimana kelanjutannya. Wawa juga gak tahu nih. Udah cuma sampai sebatas itu aja, ya. Dan kata Nixil juga kisah horor ini udah jadi kayak turun-temurun gitu loh, Wak. Didengar dan juga dirasakan sama karyawan toko sepatu ini. Di mana toko sepatu ini, Nadia? Rahasia. Tahu aku di mana.